Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Dewi Sartika menemani pemirsa di rumah untuk talk show kita pagi hari ini. Dan seperti biasa pemirsa, kita menghadirkan narasumber yang tentunya handal untuk membahas tema yang kita angkat. Dan sedikit saya bocorkan dulu untuk tema kita pagi hari ini pemirsa adalah Gerakan Kearsipan Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa dan Peradaban Unggul. Dan ini tentunya dalam rangka memperingati Hari Arsip Nasional yang jatuh pada 18 Mei yang sudah ke-52 tahun ya, ke-52 tahun. Dan namun sebelum itu, sebelum saya berbicara lebih lanjut pemirsa, saya sapa dulu ada Bapak di samping saya yang merupakan narasumber kita pagi hari ini, ada Bapak Fadul Haq selaku Kabid Kearsipan ya. Kabid Kearsipan di mana Bapak? Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan Kota Parepare. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tentunya ini penting sekali kita bahas lebih lanjut karena mengingat arsip ini banyak sekali masalah mungkin yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai arsip ataupun tata caranya nanti bagaimana mengelola arsip akan kita bahas lebih lanjut nanti. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, langsung saya serahkan kepada Bapak Fadul Haq yang merupakan Kabid Kearsipan. Waktu dan tempat silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi nikmat, diberi kesehatan untuk secara bersama-sama hadir di tempat ini guna membahas tentang masalah kearsipan. Ya. Sebelum kami jelaskan masalah kearsipan, perlu kami jelaskan dulu aturan-aturan apa saja terkait masalah kearsipan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, masalah kearsipan, arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Ya. Jadi arsip itu merupakan rekaman kegiatan, alat bukti sejarah, memori bangsa. Jadi pada hakikatnya arsip itu ada dua macam. Pertama, arsip dinamis. Kedua, arsip statis. Apa itu arsip dinamis? Arsip dinamis itu arsip yang hanya masa gunanya terbatas. Mungkin dia digunakan cuma 1 kali, 2 kali dalam setahun. Begitu juga masa aktifnya. Mungkin dia masa aktifnya cuma sampai 1-2 tahun. Setelah itu tidak digunakan lagi. Jadi kalau arsip ini sudah tidak digunakan lagi, maka kita adakan proses pemusnahan. Ya, itu arsip dinamis. Tergantung dari masa aktifnya. Ada yang sampai 2 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Ya. Sedangkan arsip statis itu arsip permanen, itu masa aktifnya terus menerus. Jadi tidak ada pemusnahan pada arsip statis. Contohnya itu arsip statis macam peraturan SK Wali Kota, ya kan? Itu masa aktif terus kita sampai ijazah. Kok misalnya kita secara pribadi itu berguna terus. Di era sekarang ini. Di era digitalisasi ini, arsip-arsip semacam ini perlu kita pelihara, kita jaga, karena banyaknya hal-hal yang terkait mungkin masalah kepentingan daripada informasi dalam arsip itu yang kita tidak ketahui, sehingga bangsa kita ke depan itu sudah tidak ada lagi bukti-bukti yang perlu kita perlihatkan ya. Jadi kami jelaskan bahwa arsip itu sangat penting kita jaga, kita pelihara karena merupakan alat bukti sejarah ke depan. Dan kami jelaskan kembali bahwa dalam pengolahan arsip itu kita harus olah dengan bagus. Nanti mungkin dijelaskan dari teman kami dari pengolahan. Jadi banyaknya arsip itu harus kita jaga, kita pelihara sehingga bisa menjadi memori bangsa kita.
Jadi jangan dianggap sepele ya ini arsip, karena arsip itu merupakan bukti sejarah. Dan jadikan suatu, justru yang dijadikan suatu yang hal yang menarik untuk arsip. Ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Tapi mengenai tentang kearsipan sendiri memegang peran yang sangat penting di kalangan masyarakat, dan tadi sudah dijelaskan jenis-jenisnya, ada dinamis maupun statis. Mungkin bisa diberikan contoh misalnya untuk dinamis ini yang biasanya dihadapi oleh Kabid Kearsipan sendiri, mungkin ada sesuatu ataupun semacam masalah-masalah ataupun problem dalam pengolahan arsip ini. Misalnya untuk jenis dinamis dan juga statis ini. Yeah. Kalau macam jenis arsip dinamis itu, contoh macam ya surat-surat biasa, surat undangan ya. Ini surat-surat undangan macam begini. Apabila setelah selesai kegiatannya itu bisa saja kita simpan, dan mungkin sampai 1 tahun kita sudah musnahkan. Jadi masalah sekarang arsip dinamis itu bila mana kita sepelekan ya, ini bisa saja masih dibutuhkan informasinya. Masih dibutuhkan apa yang menjadi data dalam arsip itu. Ya. Kalau sudah hilang, bagaimana kita cara mengetahuinya? Jadi perlu kita jaga betul-betul ya. Itu arsip dinamis. Kalau arsip statis ini perlu penyimpangan yang lebih bagus lagi. Di saat sekarang di zaman digital ini, semua arsip-arsip dinamis itu kami scan nanti. Jadi kami scan berupa elektronik. Jadi ke depan ada yang membutuhkan arsip statis itu, tidak perlu kami lagi berikan lagi bentuk fisiknya, cukup kami perlihatkan bentuk elektroniknya. Jadi kami buka, silakan cari informasi sesuai dengan kebutuhannya. Oh iya. Ya. Jadi di tempat kami itu ada beberapa jenis arsip kami tersimpan. Ada yang bentuknya fisik, ada bentuk CD, rekaman CD, dan ada berbentuk video lainnya. Jadi tergantung dari kebutuhan masyarakat. Itu pun juga kami di sana itu kalau ada yang mau menggunakan arsip melalui aturan, itu prosedur. Ada prosedur. Ya, ada prosedurnya. Jadi semua SKPD yang mau membutuhkan arsipnya itu menyurat dulu ke Bapak Wali Kota. Nanti perintahnya beliau nanti kami akan laksanakan sesuai dengan peruntukannya. Oh ya. Gitu. Tadi masalah mungkin pinjaman arsip begitu ya? Iya, betul. Kalau misalnya ada mungkin SKPD yang ingin pinjam, mungkin arsipnya dari sini harus melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Mungkin bisa dibahas lebih lanjut, Pak, aturan-aturannya itu seperti apa? Mungkin bisa terperinci, atau mungkin pemirsa di rumah ingin tahu bagaimana caranya? Prosesnya. Jadi proses peminjaman arsip di tempat kami itu silahkan menyurat ke Bapak Wali Kota. Nanti Bapak Wali Kota memerintahkan kepada kami sesuai dengan kebutuhan arsipnya. Jadi tidak sembarangan juga Tidak sembarangan juga itu arsip-arsip yang dibutuhkan kepada SKPD atau masyarakat itu kami berikan. Tergantung misalnya sifatnya dokumennya umum, ya silakan, tidak ada masalah. Karena ada hal satu yang terpenting itu yang kami tidak perlu, tidak bisa kami perlihatkan. Iya, betul. Jadi silakan menyurat saja, kami siapkan. Karena berkas-berkas yang ada kami tempatkan sana itu sudah luar biasa, lumayan banyak. Utamanya masalah berkas-berkas, masalah keuangan daerah. Iya, betul. Ya. Jadi pemirsa di rumah mungkin bingung bagaimana caranya melakukan peminjaman arsip, bisa melakukan penyuratan dulu ke wali kota. Itu salah satu caranya pemirsa di rumah. Namun sebelum itu, Bapak, masalah dinamis dan statis, yang statis tadi, yang dinamis ini, indikator dilakukannya pemusnahan untuk dinamis ini apa? Apakah cuma sekedar kadaluarsa mungkin? Karena kan kita sebagai arsip aris mungkin harus bisa melihat ini sebenarnya sudah tidak dibutuhkan, makanya harus dimusnahkan. Mungkin ada indikator-indikatornya, Bapak? Sesuai dengan aturan pemusnahan arsip itu, sebelum kita memusnahkan arsip ada namanya jadwal retensi arsip, JRA.
Di JRA itu kita ketahui masa aktif arsip itu. Ya, ada misalnya arsip surat macam A ini masa aktifnya cuma 1 tahun. Arsip dokumen ini masa aktifnya sampai 3 tahun. Setelah itu kita adakan pemusnahan. Proses pemusnahan juga ada aturannya. Ya, ada aturan proses pemusnahan. Tidak semudah itu kita melaksanakan pemusnahan. Buatkan dulu aturan wali kota, ya, buatkan wali kota dan dibuatkan daftar-daftar arsip yang akan dimusnahkan. Itu nanti dipanggil dari Kapolres, dipanggil dari kejaksaan, ya, sebagai saksi bahwa arsip ini kami musnahkan. Jadi tidak semudah itu juga ya, kita melaksanakan pemusnahan arsip itu ada proses-prosesnya. Oke. Saya pikir cukup jelas sekali pemirsa di rumah yang dijelaskan Bapak. Ada yang namanya JRA, itu merupakan indikator pemusnahan mungkin arsip yang sudah tidak aktif lagi. Tapi itu juga tidak boleh sembarangan karena dari pihak kearsipan ini sendiri mereka juga mengundang orang-orang penting mungkin dari dari arsip provinsi, dari arsip nasional, dan juga dari Kapolres juga akan ikut menjadi saksi, ataupun dari pihak keamanan yang ada di daerah itu akan menjadi saksi pemusnahan arsip itu. Namun Bapak pernah tidak kejadian sudah dimusnahkan tapi ujung-ujungnya dicari lagi begitu? Silakan. Masalah pemusnahan kami di Parepare belum pernah melaksanakan. Karena kami terbentuk pada aturan. Belum pernah. Kita mesti ada dasarnya dulu, ada payung hukumnya. Sementara kami sekarang itu usulkan ke bagian hukum untuk payung hukum pemusnahan arsip. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Dan ada banyak ribuan berkas yang kami siap musnahkan terkait masalah arsip-arsip yang sudah tidak berguna lagi ya. Ada banyak. Jadi kami menunggu proses aturannya. Kalau aturan sudah ada, maka kami laksanakan pemusnahan. Jadi dari kearsipan sendiri belum pernah ada pemusnahan. Berarti dokumen di sana sudah menggunung dong ya? Banyak sekali, luar biasa di sana. Berkas-berkas akan tersimpan karena belum kami laksanakan pemusnahan. Itu kurang lebih ada, nanti dijelaskan temannya, ada berapa ribu berkas dalam bentuk dos. Kasih saja berapa kira-kira nanti biar sekitar 40 ribuan itu berkas di sana. 40 ribu. Ya, sampai 2022 ini ya. Ada itu dalam bentuk gardus itu. Sekarang kami gunakan itu penyimpanan sekarang sudah 2 ruangan. Kemarin cuma 1 ya. Sekarang sudah 2 ruangan, 1 penyimpanan ruang arsip statis, 1 penyimpanan ruang arsip dinamis inaktif. Tapi ini dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk masih fisik. Manual. Tapi tentunya melihat era digital saat ini pasti mungkin ada lah yang dilakukan dari kearsipan sendiri. Selain dari bentuk fisik ini, ada mungkin penyimpanan digital mungkin? Tahun kemarin kami sudah laksanakan skenisasi ya. Ada beberapa arsip-arsip yang saya anggap itu penting, yang sifatnya statis, saya sudah scan. Jadi fisiknya saya sudah tidak memungkinkan untuk selalu digunakan, karena namanya kertas itu ya. Kalau sering dibuka, sering digunakan itu juga akan hancur juga. Betul. Jadi kami sudah di scan, jadi bila mana ada yang membutuhkan, silakan lihat scan-nya saja. Karena tidak selamanya juga itu kami harus perlihatkan bukti fisiknya. Berarti itu juga termasuk bentuk pemeliharaan ya? Iya, betul. Karena kan kalau kertas dimakan rayap lah atau apa, kalau misalnya buku sudah menumpuk begitu, kertasnya pasti tidak ditahu kalau misalnya ada rayap atau apa mungkin yang bisa merusak dokumen ataupun arsip yang sebenarnya kita jaga, tapi namanya manusia. Pasti ada lah yang apa saja mungkin bisa terjadi. Namun pemirsa di rumah, kita break dulu, kita lewatkan yang satu ini.
hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Jatuh pas ngomong. Oke, baik pemirsa, kami kembali lagi menemani pemirsa di rumah dan ada wajah baru di sini bersama saya yang akan menemani saya untuk membahas masalah kearsipan tadi bersama Bapak yang Bapak Kabid tadi sudah selesai. Sekarang saya bersama arsip-aris mahir dari perpustakaan. Ada Bapak Hasriyadi Hasanuddin. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Berarti siap untuk bahas lebih lanjut ini masalah tema kita. Siap. Oke, pemirsa di rumah langsung saja saya persilakan kepada Bapak Hasriyadi Hasanuddin yang merupakan arsiparis mahir di perpustakaan. Nah, Bapak ini membahas pengelolaan ataupun tahapan-tahapan mungkin yang dilakukan oleh arsiparis sendiri. Mungkin langsung saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami diundang dari TV Peduli untuk melaksanakan kegiatan Tolshop ulang tahun Kearsipan Nasional yang ke-52. Terkait dengan arsip itu ada beberapa komponen yang perlu saya sampaikan di pemirsa. Apa yang diutarakan oleh Bapak Kabid kami, Kabid Kearsipan, bahwasanya arsip itu ada dua versi, arsip dinamis dan arsip statis. Ya, untuk arsip dinamis itu ada dua lagi, arsip namanya arsip aktif dan arsip inaktif. Perlu saya garis bawahi, arsip dinamis itu terbagi dua, ada namanya arsip aktif dan ada namanya arsip inaktif. Arsip inaktif ini yang masih dipergunakan oleh setiap SKPD. Inaktif. Ya, aktif. Dan kalau yang arsip inaktif ini yang sudah jarang dipergunakan di SKPD, tapi diperlukan sewaktu-waktu nilai informasinya. Nah, itulah arsip inaktif. Sedangkan arsip statis itulah arsip nilai kesejarahan, yang untuk nilai guna kesejarahan untuk di masa akan datang. Arsip inaktif ini kami olah di tempat kami di bidang penyelenggaraan kearsipan. Tapi langkah-langkah tahapannya itu ada yang perlu kami sampaikan di pemirsa. Ada beberapa tahapan yang perlu kami sampaikan, bahwasanya sebelum kami melaksanakan kegiatan pengolahan, ada kegiatan kami yang bersifat namanya pemindahan. Ya, penarikan atau pemindahan arsip. Pemindahan ini kami menyurat ke SKPD. Jadi di SKPD yang ada di Kota Parepare itu adalah sebanyak 34 SKPD. 34 SKPD. Setelah kami menyurat, kami adakan kegiatan pemindahan. Jadi maksud dari kegiatan pemindahan itu kami mengambil arsip-arsip yang dimana ada yang berkategori inaktif dan statis. Jadi dua versi di sini, Bu, yang saya perlu jelaskan.
Yang kami tarik dari SKPD itu ada namanya kategori inaktif, arsip yang inaktif, dan arsip statis. Untuk arsip inaktif itu kami laksanakan kegiatan pemindahan. Sedangkan yang statis adalah namanya penyerahan. Di mana kegiatan untuk inaktif itu pemindahan, kami buatkan berita acara pemindahan bagi SKPD yang mau menyerahkan arsipnya. Jadi tidak semua SKPD itu di lingkup Kota Parepare yang mau menyerahkan arsipnya. Tidak semua. Ada beberapa karena di SKPD itu arsip-arsip yang kategori inaktif itu banyak hal-hal yang memang tidak diserahkan ke kami karena di SKPD masih menyimpan dan masih mempunyai alat-alat penyimpanan seperti sarana dan prasarana. Iya, masih ada sarana dan prasarananya. Sedangkan yang statis ini yang kami targetkan sekarang bagaimana untuk menyimpang arsipnya ke kantor kami di bidang arsipan. Bagaimana sifatnya statis. Tujuannya untuk menyelamatkan arsip-arsip yang mereka yang statis. Yang ditakutkan karena di SKPD itu banyak yang faktor ruangan, faktor sarana. Ini ada beberapa faktor yang perlu saya sampaikan, faktor ruangannya, sarananya, SDM-nya. Jadi khawatirkan nanti yang statisnya ini bisa terhambur atau hilang. Makanya kami di sini ditugaskan sebagai lembaga arsipan mengamankan, menyelamatkan arsip-arsip yang kategori statis. Ini intinya sebenarnya kami di lembaga kearsipan daerah bagaimana menyimpang arsip-arsip statis yang ada di lingkup Kota Parepare. Adapun yang kategori inaktif yang kami simpang itu karena atas dasar kami membantu SKPD. Membantu SKPD, mengingat di SKPD teman-teman di SKPD itu ada beberapa kendala yang saya sebutkan tadi terkait dengan sarana dan tempat penyimpanannya itu. Oke. Saya pikir jelas sekali tadi. SKPD pun juga tidak bisa serta-merta langsung saja untuk memberikan kepada lembaga kearsipan daerah untuk menyetor. Tapi ada tahapan-tahapan tadi sudah dijelaskan. Dan tadi menarik sekali ada arsip statis yang semestinya dan harusnya sudah ada di lembaga kearsipan daerah ini. Maksud kami dari Perpus ini yang merupakan lembaga kearsipan. Nah, ada beberapa SKPD yang mungkin memang belum menyerahkan. Nah, masalahnya apa? Faktor permasalahan mereka tidak serta-merta langsung menyetor ke ini. Ada kendala mungkin? Ya, terima kasih. Jadi saya jelaskan dulu untuk yang inaktif. Karena kebanyakan arsip-arsip yang kami simpan di lembaga kearsipan itu yang jenisnya inaktif. Ada beberapa faktor. Yang pertama, penyimpanan arsip itu kan kita berdasar pada JRA. JRA itu namanya jadwal retensi arsip. Dasar untuk mengarsipkan arsip itu adalah JRA. Karena faktor-faktor dari SKPD tidak menyerahkan ke kami itu karena kalau untuk yang kategori inaktif itu secara kita melihat SOP itu seharusnya SKPD yang membuat atau menyurat ke kami. Harusnya. Bukan kami dari lembaga kearsipan yang membuat daftar. SOP-nya itu dari LKD, dari unit pencipta atau SKPD yang menyurat ke kami untuk dibantu masalah pemindahan arsipnya. Apa sebabnya? Karena kebanyakan di SKPD itu yang saya jelaskan tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, faktornya itu adalah sarana dan prasarananya, SDM-nya utama yang sangat kurang. Sehingga menyebabkan arsip-arsipnya itu terhambur, tercecer. Di sisi lain kita sebagai lembaga kearsipan ditugaskan khusus bagaimana kita menyelamatkan arsip-arsip yang ada di SKPD ini. Betul. Mengingat keterbatasan kami di lembaga kearsipan itu terkait juga SDM. Kami di sini di lembaga kearsipan itu cuma 2 arsiparis dan 2-3 tenaga honorer. Jadi alhamdulillah, tapi selama kami melaksanakan kegiatan pengolahan, mulai dari pembinaan sampai dengan pengawasan, alhamdulillah kami sudah melaksanakan kegiatan itu secara efektif dan efisien.
Sejauh ini? Iya, alhamdulillah. Tapi sejauh ini mungkin dari pengelola mungkin sudah semaksimal mungkin ataupun efisien untuk mengelola arsip-arsip yang diamanahkan ke kearsipan ini. Tapi mungkin dari pandangan Bapak sendiri, apa upaya yang sudah dilakukan untuk misalnya pemerintah, kacamata dari lembaga kearsipan ini melihat kesadaran daripada masyarakat ataupun SKPD mungkin lembaga-lembaga, apakah dalam pengelolaan arsip mereka sudah sadar akan pentingnya arsip atau bagaimana? Kan biasanya mungkin ada pemberian apa namanya itu semacam mungkin workshop atau mungkin semacam seperti itulah. Mungkin Bapak bisa langsung menjelaskan. Ya, untuk upaya kami selaku lembaga kearsipan daerah itu, kegiatan kami ke SKPD itu bagaimana SKPD bisa sadar tentang arsip. Jadi kami adakan namanya pembinaan. Pembinaan. Jadi pembinaan ini kami laksanakan setiap tahun. Ada. Setiap tahun kami laksanakan di SKPD. Jadi kami sudah bulan-bulan kemarin kami jalankan namanya pembinaan. Alhamdulillah sudah terselesaikan. Ada. Ya, alhamdulillah di 34 SKPD. 4 kecamatan. Jadi pembinaan ini tujuan kami bagaimana SKPD mengetahui bagaimana itu pengolahan arsip, bagaimana mengolah arsip sehingga arsip itu tidak tersimpan, terhambur. Bisa artinya itu arsip bagaimana penataannya. Ya, mulai dari pengolahannya, penataannya sampai bagaimana arsip disimpan. Tujuannya untuk penemuan arsipnya kembali. Ya, berarti memang ada pembinaan seperti pembinaan yang kami lakukan setiap tahun. Dan Oke, itu tadi yang maksud saya. Berarti memang ada usaha daripada kearsipan ini untuk memberikan pembinaan kepada SKPD ataupun masyarakat yang memang sebenarnya penting sekali mereka tahu bahwa arsip ini penting dan memiliki peran yang sangat penting di kalangan masyarakat. Namun saya pernah baca yang seperti ini. Terkadang untuk penyimpanan arsip yang sifatnya fisik, mereka itu dilubangi. Disimpan di pembukuan, padahal sebenarnya itu tidak boleh, benar tidak? Betul, betul sekali yang kita sampaikan bahwasanya arsip itu tidak boleh ada istilah lubang. Jangan kita lubangi. Secara aturan teknis pengarsipan itu menulis saja di bawah arsip tidak boleh. Itu sudah sangat melanggar. Itu sangat melanggar sekali, apalagi kita lubangi. Yang sekarang terjadi di SKPD itu kebanyakan dilubangi. Disinilah disinilah kerja kami sebagai lembaga kearsipan memberikan pemahaman ke SKPD bagaimana arsip itu keamanannya, menjaga keamanannya dengan cara bagaimana setelah arsip itu diolah langsung kita buatkan daftar. Jadi ada tahapan-tahapannya. Saya jelaskan secara singkat saja, Bu. Untuk tahapan pertama itu untuk bagaimana mengolah arsip itu. Setelah arsip tercipta, arsip kan tercipta, setelah itu digunakan. Setelah tercipta kita gunakan. Pada saat proses penggunaan itu yang kita harus lakukan adalah tidak perlu kita lobani. Karena kalau kita mau lobani dimasukkan ke dalam map itu bisa merusak arsip. Merusak. Jadi dengan cara membuat tempat atau dimasukkan ke dalam filing kabinet dan dibuatkan SCAD karena akan sekarang banyak dijual di tempat-tempat ATK itu SCAD untuk menyimpan arsip. Ada kode tersendiri. Ini kami jelaskan di pembinaan juga yang kami jelaskan pada saat kami turun ke pembinaan. Semoga kedepannya kami bisa lebih intens melaksanakan kegiatan ini terutama di pembinaan kearsipan di SKPD supaya arsip yang ada di SKPD bisa terselamatkan, terjaga, terpelihara sampai dengan kegiatan akhirnya itu pemusnahannya. Betul sekali. Jadi pemirsa di rumah maupun mungkin staf-staf kantor, kebanyakan dari kalangan masyarakat yang mungkin menyimpan arsip ataupun dokumennya itu dalam bentuk dokumen masih dilubangi, stop, hentikan karena itu bisa merusak arsip itu sendiri. Oke, menarik sekali tadi Bapak, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita masih akan kembali dengan narasumber yang berbeda dan tentunya akan membahas lebih lanjut tentang inovasi Sri Kandi. Sedikit saya bocorkan, jangan kemana-mana.
telah hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Ya, terima kasih banyak pemirsa masih setia menemani kami di sini, dan tadi sudah dibahas masalah pengelolaan daripada arsip dan lain sebagainya. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti Hawa yang merupakan arsiparis ahli muda, dan ini merupakan jabatan fungsionalnya ya di lembaga kearsipan daerah ini. Dan nantinya akan membahas tentang Sri Kandi. Penasaran apa ini Sri Kandi? Inovasinya? Inovasi seperti apa mungkin? Langsung saja kepada Ibu. Baik Mbak Dewi, pertama-tama mungkin saya menyapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi seluruh pemirsa TV Peduli di mana saja berada. Jadi pagi ini kami menghadiri undangan daripada TV Peduli dalam rangka mengapresiasi Hari Kearsipan Nasional yang ke-52 tahun 2023. Jadi terkait dengan tema Hari Kearsipan ini yaitu Gerakan Kearsipan Menuju Birokrasi Maju, Memori Kolektif Bangsa dan Peradaban Unggul. Jadi mungkin ada kaitannya, saya akan membahas lebih jauh tentang aplikasi Sri Kandi, yang mana ini adalah merupakan tindak lanjut daripada salah satu sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, yang mana peraturan presiden tahun 90, kami ulangi, peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 adalah merupakan payung hukumnya. Jadi sebelum saya menjelaskan secara detail bahwa aplikasi ini dibalik segala upaya menuju live dan berawal dari setiap tantangan dari zona nyaman, akhirnya Kota Parepare khususnya di pemerintah daerah, pengimplementasian aplikasi Sri Kandi ini sudah berjalan secara efektif, terintegrasi baik internal maupun eksternal. Kenapa kami katakan demikian? Karena pelaksanaan korespondensi di pemerintah daerah saat ini itu sudah berjalan secara online melalui aplikasi Sri Kandi ini. Nah, mungkin pemirsa TV Peduli bahkan seluruh warga Kota Parepare masih awam, belum banyak tahu tentang apa sih aplikasi Sri Kandi ini, Mbak Dewi. Jadi aplikasi Sri Kandi ini adalah salah satu aplikasi yang secara online kita bisa melakukan korespondensi, maksudnya baik secara internal maupun secara eksternal. Jadi dari pengertian daripada Sri Kandi ini adalah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Nah, pionir daripada aplikasi ini adalah pihak Arsip Nasional Republik Indonesia, kemudian berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan ditindaklanjuti oleh seluruh kabupaten kota se-Indonesia di jajaran pemerintah pusat, pemerintah
provinsi maupun pemerintah daerah. Nah, tidak semua pemerintah daerah, kabupaten, kota se-Indonesia itu bisa mengimplementasikannya loh Mbak Dewi. Karena tidak kenapa? semua. Iya, ini melewati satu persyaratan administratif yang cukup panjang. Apa persyaratannya? Ya, jadi persyaratannya itu harus dulu ada komitmen dari pemerintah daerah, bahwa berkomitmen untuk melaksanakan mengimplementasikan aplikasi ini. Kemudian dari pemerintah daerah itu juga harus bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi. Kenapa? Karena servernya kan di sana ya. Ini kan terkait jaringan ya Mbak. Iya, betul. Kemudian apalagi ya tadi dari segi persyaratan itu tadi itu dari kearsipan sendiri sebagai domainnya aplikasi ini ya, itu juga harus memenuhi berbagai macam persyaratan administratif yang mempunyai payung hukum. Misalnya dalam aplikasi ini kan ada namanya tata naskah dinas, ada namanya jadwal retensi arsip, kemudian sistem klasifikasi keamanan arsip dinamis, dan yang keempat tadi apalagi tadi satu itu tata naskah dinas, pola klasifikasi. Nah, ini kalau suatu kabupaten kota sudah memenuhi persyaratan administrasi ini, itu akan di-live-kan akunnya. Nah, sebelumnya kan kita bermohon akun dulu ke Arsip Nasional, bahwa pemerintah daerah siap untuk mengimplementasikan aplikasi ini. Oleh Dinas Kominfo daerah, pemerintah daerah nantinya itu kan sebagai admin Pemdanya, kemudian admin OPD-nya itu adalah setiap SKPD. Jadi di pemerintah daerah Kota Parepare itu sudah mempunyai admin OPD masing-masing. Nah, itu tadi yang saya katakan, diawali dengan segala upaya, akhirnya kita bisa mengimplementasikan itu. Karena kenapa? Ini butuh waktu, butuh proses, dan butuh pengedukasian kepada semua admin di OPD untuk mendampingi mereka bagaimana cara untuk mengaplikasikan Sri Kandi ini di masing-masing SKPD-nya. Begitu Mbak Dewi. Oke, baik. Panjang sekali penjelasannya tadi Ibu. Terima kasih banyak. Tapi saya tertarik masalah pengimplementasian daripada Sri Kandi ini sendiri. Sejauh ini menurut Ibu, sebelum diimplementasikan dengan sesudah, apa perbedaannya? Mungkin ada kemudahan yang lebih dirasakan oleh masyarakat. Itu Mbak Dewi. Apa dampaknya ya? Dampaknya itu adalah efisiensi penggunaan alat tulis kantor, utamanya kertas. Kemudian tidak lagi dulunya itu sistem korespondensi itu ada namanya kurir atau yang mengantar surat. Kemudian suratnya itu pada saat akan dibuat atau diciptakan itu kan harus melalui dulu proses ya, ada namanya disposisi pimpinan. Ini tidak ada lagi seperti itu, membutuhkan waktu berhari-hari karena sudah secara online persuratannya, korespondensinya itu diselesaikan lewat aplikasi itu. Jadi pimpinan terkait yang berwenang menandatangani surat itu secara online, hanya menggunakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik juga, melalui online juga. Oh, jadi semuanya jadi serba mudah semenjak ada Sri Kandi ini. Iya, jadi makanya tadi saya katakan bahwa diawali dengan segala upaya untuk menuju live aplikasi Sri Kandi ini, itu kita menggalang kerjasama, bersinergi, berkolaborasi dengan stakeholder. Itu tadi Dinas Kominfo ya, kemudian ada BSR, Badan Sandi. Ini terkait dengan penerbitan tanda tangan elektroniknya para pejabat. Jadi alhamdulillah di jajaran pemerintah Kota Parepare sendiri, semua pejabat ya di pemerintah daerah itu sudah memiliki akun tanda tangan elektronik. Luar biasa. Berarti ini sesuai dengan tema ya, sebenarnya sudah era digital ini. Bibit unggul apa sih maksudnya? Peradaban unggul. Disesuaikanlah dengan peradaban yang semakin di era digital ini, semuanya juga harusnya yang dilakukan dari arsip itu juga era digital dong, seperti yang Sri Kandi ini. Jadi sekarang itu
arsip ya, sudah menggeliat, menggeliat. sudah menggeliat mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Karena memang kan kita sekarang ini dituntut untuk lebih menguasai IT. Kenapa ya? Kita kan tidak bisa menguasai dunia ya tanpa teknologi dan informasi. Oke. Seperti itu Mbak Dewi. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Baik. Namun mungkin ada yang mau disampaikan, ini terakhir yang mau disampaikan untuk pemirsa di rumah. Ya, jadi terkait dengan tema kita, tema Talkshow hari ini ya, dalam rangka mengapresiasi Hari Kearsipan Nasional yang ke-52, kami mengajak kepada seluruh warga Kota Parepare, utamanya yang menyaksikan saat ini para pemirsa TV Peduli untuk sadar dan peduli arsip. Betul karena sekali. Memang pemerintah Kota Parepare sesuai dengan tagline pemerintah daerah adalah peduli. Jadi jangan hanya yang sektoral saja, tapi terkait dengan penciptaan arsip, penciptaan administrasi itu juga kita harus peduli. Karena kenapa? Ya, arsip sebagai memori kolektif bangsa itu merupakan bukti sejarah loh. Iya, betul. Betul. Jadi segala sesuatu, tindakan ataupun peristiwa yang kita lakukan itu akan terekam dan menjadi bukti sejarah, histori di masa depan nantinya. Betul. Dan nantinya ini akan menjadi bahan pembelajaran mungkin yang bisa dilihat oleh generasi selanjutnya begitu kan. Oke, terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali penjelasannya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di studio kami. Dan pemirsa di rumah, kita tiba di penghujung acara pagi hari ini, sudah menunjukkan pukul 11 dan semoga pemirsa di rumah apapun yang tadi disampaikan bisa diterima dengan sangat jelas dan banyak sekali informasi yang bisa digali daripada tema kita hari ini. Dan saya Dewi Sartika pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa.